Dan perintah itu kita lakukan berzikir, ya berzikir, perintah Allah itu ya zikir gitu loh. Tapi kita buat-buat ya dengan musik zikirnya gitu kan, dengan geleng-geleng kepala dan zikir-zikir yang lain. Allah tabaraka wa taala perintahkan bersolawatlah kepada Nabi, nanti kamu akan dibalas dengan 10 kali lipat salawat. Itu perintahnya solawat. Ya kita solawat dengan cara kita gitu, solawat dengan musik, dengan joget-joget, kumpul bareng-bareng, bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan di atas namakan solawat. Itu semua sebenarnya kita sendiri gitu loh yang menganggap ya ini baik, perintahnya ada bersolawat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bertemu dengan saya Atan Ferdiansah di channel Ibnu Sadili. Apa kabar teman-teman? Semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam keburukan dan dimudahkan segala urusan kita teman-teman. Nah, menyambung pembahasan pada video kemarin, mengapa harus bid'ah, ini part 2. Insyaallah kita masih akan bersama-sama melanjutkan obrolan ringan kita perkara bid'ah. Mengapa harus bid'ah? Nah, teman-teman masih ingat kan tentang kesepakatan kita di video kemarin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang benar dan dibenarkan, dan ucapan Nabi, tingkah laku Nabi, perilaku kehidupan Nabi adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesalahan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang maksum, yang bebas dari kesalahan. Jika itu benar-benar kita yakini, kita imani dan tertanam di dalam hati kita, dan kita jujur dalam beriman kepada Allah dan jujur dalam beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kenapa harus bid'ah gitu loh? Yang ngapain berbuat bid'ah gitu? Kenapa nggak mau mencoba diri untuk mencukupkan apa yang sudah diajarkan? Udah cukup gitu. Cukup dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, udah cukup dengan itu. Nggak perlu lagi menambah-nambah suatu amal ibadah yang kita sendiri mengira bahwa ini baik kok, ini ada nilai pahalanya kok. Itu kan hanya pemikiran kita, tidak ada jaminan atas apa yang kita lakukan itu baik, nggak ada. Itu hanya prasangka baik kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berprasangka bahwa apa yang kita lakukan adalah kebaikan, ya nantinya bakal diganjar kebaikan oleh Allah, bakal dikasih pahala. Tapi itu kan, ya itu kembali, itu hanya prasangka kita, tidak ada jaminan atas itu, tidak ada stempel yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran dan nantinya hasilnya akan diberikan pahala. Itu nggak ada yang menjamin itu semua. Tapi kalau kita melakukan sesederhana mungkin, melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sederhana, contohnya yang paling ringan adalah makan dengan baca bismillah dan sebagainya, minum dengan baca bismillah, duduk dan sebagainya. Itu sederhana, sunnah yang sederhana. Kita lakukan itu karena meyakini itu adalah sunnah Nabi dan kita ingin mencontohnya, yaitu amalan itu sudah mendapat stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, kan seperti itu kan bunyi firman-Nya, bahwasanya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah. Jadi ya mengapa kembali mengapa harus bid'ah? Itu pertanyaan yang kalian jawab sendiri saja. Itu pertanyaan yang kami pertanyakan, kalian menjawab gitu loh. Kenapa harus bid'ah? Emang nggak cukup dengan apa yang sudah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak merasa cukup dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita pikir skala baik-baik. Kita bicara sebagai seorang awam. Dari kita mau tidur, itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak teman-teman. Ya berwudu, ya jangan tinggal sholat witir.
setelah wudhu dan sholat witir, kemudian kita naik ke ranjang, itu ada zikirnya. Belum lagi sunnah untuk membaca surat Al-Muluk, ketika mau tidur membaca Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, doa tidur. Terus miring ke sebelah kanan. Dan misalnya kita nanti di tengah malam kita bangun, ada zikirnya. Kemudian kita bangun dari tidur juga ada zikirnya. Itu banyak sunnah-sunnah yang Masya Allah akan melengkapi hidup kita. Jika kita cukupkan ke situ, ya itu sudah lebih dari cukup gitu loh. Nggak perlu menambah-nambah. Ini baik kok untuk dilakukan. Nabi juga kan pernah seperti ini. Ya kata Allah Taala, berzikirlah kalian dengan tenang. Dan perintah itu kita lakukan berzikir, ya berzikir, perintah Allah itu ya zikir gitu loh. Tapi kita buat ya dengan musik zikirnya gitu kan, dengan geleng-geleng kepala dan zikir-zikir yang lain. Allah Taala perintahkan bersolawatlah kepada Nabi, nanti kamu akan dibalas dengan 10 kali lipat salawat. Itu perintahnya solawat. Ya kita solawat dengan cara kita gitu, solawat dengan musik, dengan joget-joget, kumpul bareng-bareng, bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan di atas namakan solawat. Itu semua sebenarnya kita sendiri gitu loh yang menganggap ya ini baik, perintahnya ada bersolawat gitu. Cuman contohnya ya ini contoh dari kami gitu, kami merasa ini baik, solawat saja baik, apalagi selawat yang dilakukan secara berjamaah. Kan berpikirnya kan seperti itu kan. Nah kan kita berpikir selawat saja baik, apalagi dilakukan secara berjamaah pasti lebih baik gitu. Zikir itu baik, apalagi kok zikir bareng-bareng gitu kan, pasti lebih baik, pahalanya lebih banyak. Nah itu bukan pemikiran kita, itu tidak ada yang menjamin atas pemikiran kita bahwa itu semua ya baik gitu. Cuman kita yang beranggapan, kita berhuzon kepada Allah, itu dasar dari awal mulanya tercipta bid'ah gitu. Kita berpikir dan meyakini pemikiran kita. Tapi kalau kita melakukan peribadahan, melaksanakan keagamaan kita ini secara sederhana, tidak perlu berlebihan, ya itu sudah cukup. Ketika kita tertimpa musibah, ada zikirnya. Apa yang harus dilakukan ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, meninggal dunia, itu ya ada. Contohnya Nabi SAW itu ada, jelas gitu loh. Dan kita merasa itu kurang cukup buat kita. Kita merasa apa yang Nabi SAW itu contohkan itu, saya yakin kepada teman-teman itu bahwasanya apa yang Nabi SAW contohkan itu semuanya benar, itu saya yakin. Cuman kita tidak merasa cukup dengan itu. Kita lebih mengedepankan pikiran kita, kalau baca Al-Quran saja baik, apalagi dicampur dengan zikir, apalagi dicampur dengan tasbih, tahlil, tahmid dan lainnya, apalagi dicampur dengan sedekah, apalagi dicampur dengan berjamaah, pasti itu lebih baik. Nah itu kan pemikiran kita, tapi tidak ada jaminan atas pemikiran kita itu bahwa itulah yang kebaikan, kan nggak ada. Itu semua prasangka kita kan. Pernah nggak kita dengar hadis Nabi SAW? Contoh tahlilan kematian. Ya baca Al-Quran, berzikir, tahlil, tahmid, berdoa dan yang lain-lain, itu adalah semua ibadah. Kita sepakat itu semua ibadah. Cuman dikumpulkan menjadi satu dalam satu ritual ibadah, itu ada nggak gitu loh? Pernah nggak dilakukan gitu? Minimal perintah lah seperti itu langsung dari Nabi SAW, atau contoh atau perintah dari sahabat saja gitu. Kayaknya sih nggak ada, kayaknya sih nggak ada. Tapi kalau teman-teman merasa ada, ya lakukanlah gitu loh, dengan keyakinan teman-teman. Nah dengan keyakinan teman-teman ya tanggung jawab sendiri gitu. Kami hanya menyampaikan dan tidak ada paksaan di dalamnya untuk ayo ikut pemahaman saya, kalau tidak ikut pemahaman saya aniaya. Ya nggak seperti itu.
yang nggak sesuai dengan apa yang dituduhkan gitu kan. Jadi mengapa harus bid'ah? Itu ya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita mencukupkan diri dengan sunnah Nabi SAW, ya nggak harus melakukan perkara bid'ah. Kalau kita merasa kurang cukup, ya pasti akan melakukan perkara bid'ah gitu. Itu semua udah ada konsekuensinya. Kalau merasa cukup, ya ada konsekuensinya. Kalau merasa tidak cukup, ya juga ada konsekuensinya. Kita tanggung jawabkan masing-masing. Cuman kan kewajiban kita sebagai kaum muslimin itu ya saling mengingatkan, saling berwasiat untuk kebaikan dan mengingatkan untuk kebaikan, kan itu tentunya yang kita pahami. Nah, mengapa harus bid'ah? Kita melanjutkan pembahasan tentang hadis Nabi yang berbunyi kullu bid'atin dolalah, bahwa kata-kata kullu itulah yang menjadi banyak polemik, yang timbul banyaknya perbedaan, bahwa kullu itu di dalam hadis itu tidak meliputi kesemuaan gitu. Artinya ada beberapa yang baik dan ada beberapa yang buruk. Itu perspektif dari beberapa pandangan ulama. Oke lah, kita tidak sedang menyalahkan ulama yang memiliki pandangan tentang bahwa semua kata-kata kullu yang di dalam hadis ini adalah tidak semua, tapi beberapa. Yang kan dibantah juga kan dengan hadis Nabi yang lainnya, bahwasanya barang siapa yang mencontohkan sebuah kebaikan maka akan mendapatkan pahala kebaikan dan seterusnya. Itu dibantah dengan hadis itu kan gitu. Cuman kalau memang benar-benar yang dimaksud kata kullu itu bukan semua pada hadis itu, ya pada hadis yang selanjutnya juga akan rancu artinya gitu kan. Kullu bid'atin dolalah, tidak semua bid'ah itu sesat, misalnya seperti itu yang diartikan gitu kan. Wa kullu dolalatin finnar, ya arti kullu selanjutnya juga yang ditakutkan akan sama artinya, tidak semua yang sesat itu ada di neraka. Ini akan rancu gitu. Akal logika kita ya nggak bakal bisa menerima satu kesesatan itu kok bisa berada di surga gitu. Ini yang salah siapa gitu loh. Kan nggak mungkin seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu kan bahwa sama aja kita meragukan tentang hisabnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya kan nggak mungkin kita berpikir seperti itu gitu. Bisa kufur kita nantinya. Tapi kalau kita sederhanakan arti kata kullu itu, kita kembali merujuk ke pemahaman para sahabat yang pada saat itu yang menerima hadis itu, yang mendengar hadis itu, bahwasanya kita ikut dengan pemahaman mereka deh gitu kan. Kita cukupkan dengan pemahaman mereka, ya aman gitu. Amannya ya arti kata kullu itu kita yakini semua, kullu berikutnya juga kita yakini semua, itu ya nggak bertolak belakang sama sekali. Ini pemikiran kita sebagai seorang awam gitu loh. Tapi misalnya ada seorang ulama yang berpikiran seperti itu ya bebas gitu. Kita tidak memaksa, tidak menyalahkan sebenarnya. Cuman ini yang disampaikan gitu. Kalau dia merasa salah ya di sini tidak ada bermaksud untuk menyalahkan. Semua bebas dalam masalah pemikiran, dalam masalah pemahaman bebas teman-teman. La ikraha fid din gitu kan bahasanya kan seperti itu. Tidak ada paksaan dalam agama. Semua ada pertanggungjawaban masing-masing. Ya itu kembali tugas kita hanya watawassaw bil haqq watawassaw bis shawab, itu tidak lebih dari itu. Jadi kembali mengapa harus bid'ah?